Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi nih di Nota episode 6 ya, bersama Pak Joni Hartoputro. Jadi beliau ini sekarang sebagai QHSE Manager di EduSafe Global Indonesia ya, sebagai provider Pak ya, provider training. Kemudian Ya, selain itu beliau pengalamannya nih luar biasa ya. Nah, 11 tahun di Katalum, Qatar, kemudian di Selam Bersih juga di SLB ya. 6 tahun 8 bulan, 7 tahun lah. Kemudian pernah juga di Mitsui dan di Truba Pak ya. Kebetulan di Python Pak ya, Pak Joni. di Python, Mas. Oh, luar biasa. Ini saya kerja di tempat peninggalannya Pak Joni nih, berarti. Oke, untuk backgroundnya ternyata Pak Joni sama ya kayak saya di mechanical engineer ya. Pak Joni di Surabaya, kita S1-nya. Untuk sertifikasi dan license-nya 20 nih yang tertera di link ini. Harusnya lebih banyak sih kayaknya. Beliau juga sebagai ketua RT kan di Qatar nih. Luar biasa. Itu memang leadership-nya luar biasa Pak ya sampai sekarang bisa jadi seorang VO HSE manager. Nah, malam hari ini kita akan coba nih menggali potensi-potensi apa saja yang ada di dunia quality safety and environment ya. Biasanya HSE ini banyak peminatnya, nggak hanya di jurusan HSE sendiri, tapi banyak dari teman-teman engineering bahkan manajemen juga yang ingin mengarahkan karirnya ke dunia HSE gitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita berikan waktunya ke Pak Joni. Monggo Pak Joni. Terima kasih, Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. kepada semua rekan-rekan yang telah hadir di Zoom ini. Kita akan berdiskusi, nanti kita akan banyak berdiskusi ya. Ini saya nanti akan tampilkan slide, cepat saja mungkin 45 menit. Dan nanti silakan kalau ada pertanyaan, eh, bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat. Oke, saya langsung share screen dulu. Nah, ya. Oke, tadi sebagian sudah disebutkan Mas Ilham ya tentang background saya. Mungkin saya akan balik lagi ya. Background saya mechanical engineer di Surabaya di ITAT tahun 92, 96, 97 di construction mengerjakan PLTU Python unit 78, kemudian 99 2000 di Mitsui Corporation Limited di PLTU unit 12 sama-sama. 2001 hingga 2008 saya masuk dunia perminyakan, saya bergabung dengan Schlumberger, dan tahun 2008 ke 2020 saya hijrah bersama keluarga, bergabung dengan Qatar Petroleum Subordinary atau Qatar Energy, yaitu di Qatalum, dan tahun 2020 hingga sekarang aktif sebagai GSE Consultant dan Trainer. Beberapa lisensi yang saya pegang 9001 Lead Auditor, 14001 dan 45001 Senior Auditor, dan juga 1720, 25 ya. Kemudian juga dari Badan Standarisasi Nasional dari OSA Oregon, US dan CUSAS dari UK. Demikian background saya. Kita akan diskusi tentang karir ya, Quality Safety Management System di terutama nanti di Middle East ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan tentang lulusan dari mana ya, ataupun juga bukan juga tentang jurusan apa. Yang terpenting adalah siapakah Anda. Apakah Anda sudah siap berkarir di luar negeri? Nah, ada beberapa clue yang kita akan bahas bareng-bareng. Ya, jadi sekali lagi
rezeki tidak ada hubungannya dengan lulusan ataupun jurusan. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya. Oke, kita lihat sebuah kenyataan beberapa lowongan kerja di GSE di Middle East, baik di Qatar, misal contoh offshore HSE Supervisor di ADNOC Abu Dhabi National Oil Company, HSE Engineer ataupun HSE Officer, ataupun di PDO, ya Petroleum Development Oman. Jadi banyak sekali ya, lowongan itu banyak. Cuma nyari orangnya yang susah ini. Jadi jangan khawatir lowongan. Oke, dari sisi level ya, saya rekomendasikan yang level BUMN ya. Jadi kalau bisa di level BUMN seperti contoh di Qatar itu mulai dari ibunya Qatar Energy, Qatar Gas, Qatar Chemical, Petrochemical, Fertilizer, ya, kemudian Qatalum, National Oil Company, Nakilat, Dolphin Energy, ya. Kemudian untuk Saudi Arabia, ibunya Aramco, kemudian ada Sabik, Satorp, Sadara, Sasref, United Arab Emirates, ada Abu Dhabi National Company, ada ENOC, Emirates National Company, ada Dragon Oil, dan Dubai Petroleum. Untuk Kuwait, ada Kuwait Oil Company, ibunya, kemudian ada KGOC, Kuwait Gulf Oil Company, KNPC, Kuwait National Petroleum Company, ya ini untuk refinerinya. KUPEC, ini yang beroperasi di Pulau Seram, jadi dia khusus untuk overseas yang di luar Kuwait. Kemudian KOTC, Kuwait Oil Tanker Company, KIPIC, Kuwait Integrated Petroleum Industry Company. Untuk Oman, PDO, untuk Bahrain ada Bahrain Petroleum, PAPCO, ada Bahrain National Gas Company, Banagas, ataupun Gulf Petrochemical Industry Company atau GPIC. Ya. Jadi ini yang di Middle East tentunya ya. Selain oil and gas tentunya banyak ya, mulai dari energi, kemudian power ya. Dan sekarang mungkin persiapan di Saudi adalah mining ya, tapi miningnya mungkin masih 5 sampai 10 tahun lagi. Untuk level kontraktor, tadi level BUMN ya. Nah, kalau kontraktor saya sarankan yang satu contoh dari 1 sampai 20 ya, mulai dari Schlumberger, Halliburton, NOV, Saipem, Weatherford, Baker Hughes, Petrofac, NCC Lavalin, McDermott, Technip Energies. Juga Expro, Penspan, Wood, Worley Parsons, Sinopec, Daewoo, KBR, Mott McDonald, Bechtel atau Front Floor. Ya, jadi ini level kontraktor. Jadi kalau Anda pilih, kalau bisa ya, kalau tidak BUMN-nya level kontraktor yang kelas dunia. Artinya ini beroperasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagian ya. Middle East itu kalau kita lihat dari mappingnya seperti ini, ada Saudi Arabia, ya, kemudian ada Qatar, kecil ya Qatar itu, kemudian di sebelah bawah itu Oman, kemudian ada United Arab Emirates, kemudian ada Kuwait, dan di sini ada Bahrain, kecil di sini ya. Nah ini yang saya rekomendasikan ini, saya tidak rekomendasikan Irak, Iran, Jordan, Yemen ya, karena ini negara konflik. Tapi kalau Irak ataupun Iran mungkin masih oke lah asal di offshore. Ya. Kondisi geografinya hampir 90% padang pasir. Ya, gunung batu, perbukitan batu. Mei sampai Oktober suhu antara 39 hingga 55 derajat. Kalau pas musim panas, peaknya di Agustus akhir biasanya. Oktober sampai Februari mulai turun bisa sampai 2 sampai 20 derajat. Tidak ada salju kecuali di Tabuk ya, di Tabuk di daerah sekitar ini di sini nih ya. Nah, ini apa namanya? Salju ya. Februari Mei warm, perpindahan dari musim dingin panas ke dingin disertai sandstorm ya. Pohonan hijau dijumpai di pusat kota dan untuk bunga di musim dingin karena memang diberdayakan atau diadakan.
beberapa wilayah pegunungan sejuk dan mata air seperti di Aba, Saudi atau di Salalah, Oman. Ini saya ingin Anda melihat geografisnya dulu. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, tidak ada sungai, ya, tidak ada gunung, tidak ada lembah, yang ada gunung batu ya atau perbukitan. Seperti di Qatar rata, di Qatar itu gunung sungai tidak ada, ya. Kalau di Saudi masih, ya, di Oman masih, ya. Kenapa Middle East? Bagi yang Muslim, ya, 95 hingga 100% penduduk lokalnya adalah yang beragama Islam. Pemerintah, ya, ataupun secara personal memberikan infrastruktur untuk ibadah, masjid ada di mana-mana, hampir sama dengan di Indonesia. Jadi masjid di sana itu bisa masjid yang dari pemerintah atau dibangun secara personal. Rasa aman serta nyaman sangat dirasakan bagi pendatang atau ekspat, sangat dihargainya wanita, selalu didahulukan dalam urusan publik. Ladies first, seperti Anda suka lihat istilah di film-film Hollywood, diterapkan di Middle East. Ya, wanita itu sangat dihargai. Hampir 12 tahun saya di sana, tidak pernah ada namanya catcalling. Sweet-sweet itu nggak ada. Cewek tidak ada. Ya. Tidak adanya pajak, baik pajak penghasilan, pajak pembelian, pajak kendaraan bermotor tidak ada. Yang ada adalah insurance. Dan itu dikembalikan lagi ke Anda, misalkan terjadi kayak pernah saya alami, saya ditabrak dari belakang, free, tidak keluar apapun. Ya. Hukum sesuai dengan undang-undang negara dijalankan dengan baik dan kebersihan lingkungan terjaga. Faktor bekerja di Middle East, yang pertama niatnya dulu. Ini penting, ya. Yang pertama kali Anda harus niat bagi yang Muslim mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kehidupan dunia serta bekal akhirat yang lebih baik. Ya, diluruskan dulu, bukan karena yang lain, tapi karena mencari ridho Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Mudah dan murah berangkat umroh. Kalau untuk haji sekarang sudah agak-agak susah. Ya, sejak tahun 2012 itu sudah mulai susah, ya, karena waktu itu mungkin juga masa konstruksi, kemudian diperketat kuotanya, kemudian sekarang ditambah dan didahulukan warga lokal tentunya. Kalau dulu kuotanya banyak, warga lokalnya yang berangkat sedikit. Makanya di bawah tahun 2012 itu nggak pakai antri, daftar langsung berangkat. Sama dengan di Indonesia, ya. Pengajian taklim untuk para WNI bisa pekanan, bulanan, bahkan seringkali didatangkan ustadz-ustadz atau ulama besar dari Indonesia yang sering ke sana, yang pernah saya datang kajiannya seperti Ustadz Khalid Basalama, Syafiq Basalama, Ustadz Firanda, ya. Kemudian menambah ilmu bahasa Arab. Nah ini saya jujur aja termasuk rugi, ya, nggak belajar bahasa Arab secara intens, ya. Semakin besar pendapatan, sehingga semakin besar pula zakat mal dan sedekah serta infak Anda. Saat Ramadan, jam kerja hanya 5-6 jam, selebihnya dikenakan overtime bagi yang mendapat overtime. Mengurangi dosa pandangan mata, ya, sengaja atau tidak sengaja, karena tidak banyak wanita yang terbuka auratnya. Ya, biasanya jika yang tidak berhijab adalah wanita non-muslim. Ya. Selain non-muslim, semuanya berhijab. Artinya, ya, kalau orang Indonesia bisa kelihatan, ya, hijabnya agak warna-warni, orang Lebanon, orang Palestina agak warna-warni. Tapi kalau orang Middle East-nya sendiri biasanya abaya, pakai yang hitam. Ya. Kondisi sosial yang aman serta nyaman, ya, ini yang salah satu keuntungan kita hidup di Middle East, ya. Anda jalan-jalan jam 2 malam, bawa kamera DSLR juga insya Allah aman, ya. Dihargainya skill kita yang dimiliki baik oleh orang lokal ataupun oleh semua pendatang, ya, karena di sana
paling banyak India ekspornya, mulai dari tukang tambal ban sampai CEO ada, ya, dan dari Eropa, Amerika, ya. Kenapa mereka respect kepada kita? Sekolah internasional bagi putra-putri kita, ya, karena kurikulumnya kalau nggak US ataupun UK, cari yang masih diajarkan Quran dan Sunnah. Ini kalau saya dulu anak saya di dua akademi. Anak lebih mandiri dan terbiasa bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Anak saya nomor 2 kebablasan, ya, karena saya ajak ke sana umur 2,5 tahun, 3,5 tahun sudah mulai sekolah, pulang ke Indonesia masuk SMA nggak bisa bahasa Indonesia. Padahal bapaknya di rumah bahasa Jawa, ya. Kesempatan punya mobil mewah ukuran di Indonesia dengan harga terjangkau, mulai dari Land Cruiser, Pajero, Suburban, Cadillac, Lexus. Biaya hidup yang tergolong setingkat lebih tinggi dibanding di Indonesia, tetapi sepadan dengan penghasilan yang diperoleh. Artinya dengan penghasilan kita yang peroleh, ya termasuk murah atau sama dengan di Indonesia. Termotivasi untuk menabung aset, bisa emas, rumah, tanah, dan lain-lain di Indonesia. Ini jadi mencari ridho Allah dulu, ya, kemudian juga rasa aman dan nyaman, respect, ini yang kadang tidak kita peroleh di Indonesia, dan juga bisa nabung, ya. Jam kerja, nanti kita bahas masalah GASE-nya dulu, ya. Ini saya sampaikan supaya teman-teman ngiler dulu, ya. 8 jam kerja, tetapi isoma dihitung jam kerja. Ya, kalau di sini kan jadi 9. Kalau sana tetap 8, karena isomanya dihitung jam kerja. Sehingga banyak waktu untuk beribadah, karena jam kerja berakhir jam 3, 3.30 sore, atau jam 4.40 sudah di rumah. Saat Ramadan, jam kerjanya 4-5 jam, dari jam 7 sampai jam 12, atau fleksibel, atau milih masuk yang jam 8, pulang jam 1, jam 9, pulang jam 2. Selebihnya lembur. Saat musim panas, kegiatan outdoor dibatasi paling lama 1 jam, ya, menghindari heat stroke. Libur nasional ada 4, Idul Fitri, Idul Adha, masing-masing 2 pekan, hari kemerdekaan 18 Desember, dan hari olahraga 2 Februari atau 2 Maret. Dikarenakan jalan lancar, mulus, serta bebas hambatan, 4-7 lane, tidak ada gardu tol alias gratis. Oke, sekarang tunjangan sampai anak keempat, ya tentunya 1 istri, ya. Pendidikan free TK sampai SMA, level sekolahnya internasional, US atau UK kurikulum, kecuali seragam. Free kesehatan, rawat inap, rawat jalan, gigi, kacamata. Kacamata ada yang khusus untuk employee, ada yang khusus untuk sampai anak keempat. Transportasi, ya, 2.000 per bulan. Kalau sekarang rate-nya itu hari ini saya lihat 4.150. Ya. Daily allowance atau uang kehadiran. Setiap Anda masuk, absen, dapat uang kehadiran. Furniture per 4 tahun, karena yang 4 tahun dianggap sudah rusak. Jadi setiap 4 tahun itu dianggap rusak. Sudah tidak layak lagi, makanya dikasih allowance. Tidak perlu ada laporan. Anda beli tiker, tidak beli tempat tidur juga boleh. Sisanya untuk bangun rumah di Indonesia misalnya. Sekali diberikan cuti haji selama 20 hari. Uang penghargaan 5, 10, 15, 20 tahun, seterusnya semakin naik sesuai pengalaman 5, 10, sampai 20 tahun. Soft loan tidak riba, besarannya biasanya 5 kali basic, dicicil 4 tahun. Uang cuti per tahun sekali diberikan uangnya, biasanya besarannya 2,5 kali dari harga IATA. Jadi masih sisa banyak. Jumlah hari cuti untuk non-senior 24, senior staff 35 hari kerja. Plus weekend, Jumat dan Sabtu dikalikan 7, berarti 14. 14 tambah 35, 49. Jika diambil Idul Fitri atau Idul Adha ditambah 14 hari, total 68 hari. Jadi tiap tahun bisa 2,5 bulan cutinya. Tetap dibayar gajinya untuk hari yang ditinggalkan. Jadi
paid leave ya tetap dibayar. Oke, ini contoh. Kita ambil contoh ya. Misalkan di sini ada BMW X3 yang di Indonesia yang di atas ya. Harganya hampir 1,179, kilometernya sudah 6.000. Yang di bawah yang dijual di Qatar kilometernya masih 0, dijualnya 767 juta saja ya. Jadi beda hampir 450 juta bedanya. Oke, untuk Prado juga sama. Di Indonesia dijual 2,69. Di Qatar dijualnya 892 juta. Ya. Jadi harga mobil murah karena nggak ada pajak. Kebutuhan sehari-hari nggak jauh beda. Ya, mulai dari kentang 4 real, 2,5 real sekilo. Ya, ini kebutuhan sehari-hari daging. Ya, daging 30 berarti 120.000. Ya sama. Ayam di sini hampir 60.000. Ya, mungkin ini lebih mahal dikit. Ya, artinya mahalnya tidak signifikan dibanding di Indonesia. Ya, begitupun grocery yang lain. Susu juga sama. Ini fresh milk yang bertahan hanya 5 hari itu sekitar 60.000 1 liter. Ya. Dan telur. Nah, kalau telur kayaknya lebih mahal. Kalau ini telur sekitar hampir 100.000, isinya 30. Ya, tapi enggak juga. Sekarang saya kemarin beli telur 30.000 sekilo, itu isinya sekitar 15, 16 lah. Ya, enggak jauh beda lah ya. 60.000 ini 100.000. Ya. Oke, tipe pekerja. Ada 2 kategori, skill dan unskill. Yang skill ya ini seperti saya, unskill berarti pembantu rumah tangga, tenaga buruh, kasar, supir, ya. Ini bisa disebut TKI. Ya. Rekomendasi untuk yang skill, seperti benefit yang sudah dibicarakan di halaman sebelumnya. Tenaga skill dibagi 2, non-senior staff, NSS, yaitu level operator dan teknisi. Senior staff, mulai dari manager, engineer, superintendent, supervisor, paling bawah. Perbedaan di atas menentukan benefit yang didapat. Contoh misalkan untuk basic, untuk yang non senior itu sekitar 7.000 sampai 15.000. Ini 15.000 udah perusahaan yang BUMN yang mungkin super lah ya teknisinya. Kalau untuk senior staff mulainya dari 15 sampai 45.000 bahkan lebih. Jumlah hari cuti non senior 24, senior 35. Daily allowance absen tadi 20 sampai 35, kalau senior 50 sampai 75. Education allowance 17 sampai 27.000 per tahun. Ini dibayar langsung ke sekolahnya biasanya. Jadi kita tidak dikasih uangnya. Kalau untuk senior staff sekitar 36 sampai 45.000 hingga anak keempat. Bagaimana caranya kerja di Middle East? Kunjungi cara rutin info lowongan pekerjaan di Middle East seperti petromindo.com. Ini untuk ini lokal maksudnya petromindo.com ini. Lowongan kerja untuk migas, power plant dan mining. Byte.com, Naukri Gulf, Oil and Gas Job Search, Rizon, Indeed, BTS, Energy Job Line, Petro Job, atau langsung ke perusahaan masing-masing tadi yang di depan tadi. Ketikkan nama langsung ke websitenya, ke karir. Kalau melalui Headhunter, ya, saya dulu guna mandiri, ya, ini dia biasanya posting di Petromindo tadi, Bina Mandiri, ya, Sofomation, ya, ini Sofomation ini kredibel. Saya dipanggil ke Dubai, ya, dan beberapa kali interview dari Sofomation. Nasfir Croft, MPA Consulting, Worley Person, Five Continent, Michael Page, ini juga untuk di Indonesia ada, dan HICE, ya, dan yang masih banyak, ini hanya contoh saja. Pahami dulu, ya. Nah ini kita mulai masuk, ya. Yang pertama, no female, ya. Kecuali yang sudah bersuami, baru kemudian mencari pekerjaan di sana.
atau diterima bekerja di Schlumberger Indonesia, kemudian dipindah tugas ke Schlumberger Qatar misalnya. Itu masih bisa. Tapi kalau direct kayak saya enggak bisa. Ya, wanita tidak boleh, harus dengan mahromnya. Yang kedua, no fresh graduate. Jadi yang bekerja di sana itu pengalaman kerja minimum 5 tahun. Atau tadi, kecuali masuk multinasional Schlumberger Indonesia, dipindah ke Schlumberger Qatar, Halliburton Indonesia ke Halliburton Qatar. Proses seleksi bisa 1 tahun. Ya, ini dialami oleh teman saya. Dia mulai kirim Januari, Februari, baru ini tanggal 1 hari ini dia berangkat ke Qatar. Ya. Mulai interview hingga keluar offering letter. Jenjang pendidikan mulai dari SMK sampai S3. Jadi untuk teman-teman SMK punya kesempatan ya. SMK di 3S1 di level operator atau teknisi. Ya, saya punya teman mesin Trisakti, kemudian Elektro ITB ya, di operator dan teknisi ada. Kemudian S1, S2, S3 biasanya engineer atau manager atau superintendent. Tidak dipungut biaya ya. Mulai dari work interview atau kita diundang kedua, diundang ke Saudi ya, diundang ke Riyadh misalkan ataupun diundang ke Muscat misalnya. Tidak ada biaya sama sekali. Ya. Nih, ini dulu. Jadi fresh graduate tidak ada fresh graduate kecuali tidak ada wanita kecuali ya dia punya suami sampai di sana dia cari kerja. Boleh. Banyak yang seperti itu di Indonesia. Ada yang jadi dokumen kontrol, ada yang jadi engineer juga, macam-macam. Ya. Kalau fresh graduate kenapa? Karena mereka melindungi fresh graduate-nya. Jadi fresh graduate itu untuk mereka. Ya, ada program namanya Qatarization, Saudization, Omanization, Emiratization, nah gitu-gitulah. Memang mendevelop fresh graduate mereka. Gunakan CV dari website, bebas ya. Saya ambil dari contoh Microsoft ataupun Free Resume. Ya, tapi ini hanya contoh. Silakan Anda mau ambil CV atau elegan resume dari mana saja. Apa saja yang dimuat dalam CV? Apply locker dengan menyelesaikan CV. Misalkan dibutuhkan HS Elite kayak kemarin yang di katalog yang saya share kemarin. Fokus CV Anda pada semua pengalaman serta keahlian Anda tentang K3 dan mulai dari kegiatan Anda sehari-hari. Sebutkan. Ya, jangan berpikir itu kan biasa Pak, jangan sebutkan walaupun yang kecil. Misalkan pagi mengadakan safety morning talk, misalkan sebutkan. Ya. Cantumkan semua pelatihan tentang K3 serta pengalaman di organisasi, walaupun hanya sebagai ASC Delegate, ASC Observer, anggota IRT, Active Safety Patrol, ya. Cantumkan. Ya. Kemudian International Certificate lebih menjual. Ini untuk semua, baik K3 ataupun non K3. Ya, kalau K3 kita bicara NEBOS, IOS, ya kalau untuk manajemennya IRCA, BOSHIT, OPITO, NDT, API, ASME, ya untuk struktur engineer ya berarti HASIS. Kalau untuk proses safety ya berarti tentang HASOP, HASIT, ya apapun yang Anda punya dicantumkan. Dan yang internasional memang lebih menjual, ya. Oleh karenanya untuk yang internasional ini akan lebih baik jika Anda invest. Ya, saya aja pengen invest Nebos, tapi karena waktunya, ini saya tanya untuk Nebos itu sekitar 35 juta 3 pekan, ya online. Jadi, nah hal-hal seperti ini sama IRCA saya invest juga. Kalau memang bisa dibiayai oleh kantor sekarang, wah luar biasa. Gunakan kesempatan. Tapi kalau misalkan tidak, Anda harus invest untuk masa depan Anda. Ya, jadi punya target. Oke, aku misalkan kayak IRCA dulu saya 12 juta.
sekarang sudah 9 juta. Berarti kalau sebulan sejuta, Anda bulan ke-9 udah bisa ikut pelatihannya. Nah, karena harganya beda. Dan itu salah satu bisa memenuhi persyaratan. Ya. Oke, step pertama, pre-recruitment. Recruitment jika melalui headhunter, biasanya headhunter itu mencocokkan data email, kemudian dikirim email, attachment-nya diminta isi form standar headhunter, dan dilanjutkan dengan telepon. Ya, kemudian headhunter tadi setelah review CV kita biasanya langsung dikirim ke user. Nah, nanti juga sama, user akan mengirim email dan diminta isi form standar usernya. Bisa 2 kali kita ngisi. Kemudian user akan nelpon Anda sesuai dari undangan dari email. Ya. Ini kalau online, saya bicara online. Ya. Bisa telepon dan juga bisa dengan Zoom, MS Teams, Google Meet, atau aplikasi yang lain. Pastikan internet stabil dan kondisi tenang. Pakaian dan ruangan dalam keadaan rapi. Nah ini yang sering saya temui, pakaiannya rapi tapi backgroundnya berantakan. Ya, jangan dianggap remeh. Ini masa depan Anda gitu loh. Maksudnya jangan main-main gitu. Kalau Anda pas jamnya main-main, jangan mikir belajar. Tapi kalau pas belajar, jangan mikir main, maksudnya gitu. Ya, ya kalau memang bisa bisa lihat ruangan yang rapi, yang bersih, ya tenang tentunya ya. Pakai headset kalau memang ya. Dan kondisikan internet Anda stabil. Kenalan dulu, bisa kenalan dulu dari HR atau bisa langsung dengan user ya, karena ada yang saya dengan Chevron di telepon HRD sekali, yang kedua langsung gabungan user sama HR ya. Pelajari perusahaan user tentang background serta core bisnisnya, ini penting. Jadi paling tidak itu menunjukkan entusiasme Anda. Jangan Anda melamar ke Chevron, sejauh mana Anda tahu background tentang Chevron? Ya setahu saya Chevron itu perusahaan minyak. Sudah itu saja. Kurang sepertinya Anda tidak antusias. Itu ditangkapnya oleh recruiter, Anda tidak antusias. Padahal salah satu nilai penting dalam interview adalah Anda antusias dengan setiap pertanyaan yang diajukan. Walaupun kadang pakai cocok logi, ya. Anda tidak tahu jawabannya, tapi tahu sedikit-sedikit cocok logi, sebutkan tidak apa-apa. Asal cocok loginya jangan jauh-jauh, ya. Nah, pelajari dulu. Begitu ada panggilan dari Chevron, misalkan, Anda lihat dulu sejarahnya Chevron. Ada panggilan dari Qatar Energy, pelajari dulu Qatar Energy itu dulunya apa. Paling tidak Anda bisa cerita ringkas dalam waktu 5 menit. Ya, ini menunjukkan bahwa Anda mempelajari dulu siapa yang manggil Anda. Saya sebagai interviewer melihat kandidat tahu, begitu saya tanya, Anda tahu ini, dia jawab dengan antusias, itu sudah poin. Ya, sekali lagi, ini bukan zamannya main-main lagi, maksud saya gitu. Ya, kalau Anda sudah pengalaman 5 tahun, sudah rekomendasi saya Anda harus keluar dari Indonesia. Kalau Anda ingin, ya pilihan ada di tangan Anda. Itu tadi, karena kerja di luar itu balik lagi ke Indonesia itu beda hitungannya. Dan banyak lah, artinya positifnya banyak. Ya, nah pelajari dulu backgroundnya. Sekali lagi, salah satu clue Anda menjawab setiap pertanyaan recruiter dengan entusiasme yang bagus, itu sudah merupakan poin. Ya. Oke, jika offline. Nah, ini jika offline, artinya tatap muka, face to face. Karena ini yang saya bicarakan adalah di overseas. Kalau tatap muka ada 2 tipenya. Ada yang work interview,
Saat saya yang pertama tahun 2006 kedua saya diundang ke sana, ke Rasgas. Ya, sekarang udah dilebur jadi Qatar Gas. Saya diundang ke sana. Ya, yang kedua 2008 mereka yang datang ke sini. Ya, untuk work interview karena waktu itu Katalu masih baru, jadi dia butuh hampir semua tenaga kerja. Nah, kalau perusahaan itu butuh hanya satu dua posisi saja, bisa jadi Anda yang berangkat ke sana. Tapi kalau dia baru atau regenerasi, kayak Katalu nanti regenerasi 5-6 tahun ke depan, itu regenerasi semua saya yakin. Karena yang masuk seumuran saya, atau di bawah saya 10 tahun. Ya, jadi antara nanti 5 sampai 15 tahun itu regenerasi. Karena tenaga kerja yang berangkat ke sana waktu itu usia sekitar 30-an. Kalau dia pensiun, enggak 3 bulan ya. Kalau dia pensiun kan 60 di sana ya. Dia di sekitar umur 25 waktu itu, 24, 25. Jadi benar-benar fresh graduate, pengalaman 5 tahun terus berangkat rata-rata. Ya. Nah, itu yang muda-muda, artinya yang pengalaman 5 tahun. Kalau yang senior-senior yang seusianya udah hampir saya, udah ada yang balik, ya udah ada yang pensiun. Nah, kalau kalau pensiun di sana umur 60. Ya ini dicermati. Oh, jadi kalau di Qatar tuh usia-usia segini ya tinggal ngitung aja. Kalau kita nggak bisa ya kita persiapkan anak kita gitu. Ya. Nah, kalau dia butuhnya satu dua posisi itu kita yang diminta ke sana. Ya karena dari segi efisiensi dan efektif ya, efisiensi biaya, waktu ya tentunya lebih efisien kalau kita yang diundang ke sana. Oke, yang jelas paspor, makanya urus paspor. Kalau Anda kalau ini bicara bukan Middle East, misalkan US atau UK, fresh graduate punya banyak kesempatan, ya, apalagi sekolah. Kalau kerja aja banyak, ya, karena beda culture, ya. Jadi artinya lebih baik paspor Anda siapkan. Paspor sekarang kan 350 ya, 350 apa 650, saya lupa kemarin. Siapkan, ya. Sekali lagi Anda invest. Artinya kalau Anda membuat paspor, ya kalau nggak dipakai kan sayang. Nggak juga. Karena paspor itu kan usianya sekarang 10 tahun. Ya, 10 tahun kalau Anda 650, berarti per tahunnya hanya 65.000. Ya, untuk beli soto sama bebek aja mahalan bebek sama soto ya. Jadi kalau bisa buat paspor, berangkat atau belum berangkat. Artinya kita ready. Ya, gitu ya. Untuk visa, e-voucher hotel, e-tiket semua disediakan oleh user. Ya, kita tidak keluar duit sama sekali. Yang diminta paling nanti kopi paspor saja sama foto, ya. Atau kadang education certificate sekarang, ya. Maka yang dilegalisir, ya, sertifikat ijazah Anda legalisir ke dalam bahasa Inggris. Dengan kalau dulu masih harus validasi dari Kemenkumham sama Dignas. Kalau sekarang saya kurang tahu. Karena kasus di Middle East waktu itu ada pemalsuan ijazah, jadi orangnya nggak kuliah tapi bisa kerja lolos, akhirnya diberlakukan di seluruh Middle East. Oke, kemudian deal dulu sebelum keberangkatan untuk reimbursement cost. Anda ke airport pasti butuh uang, apalagi kalau Anda ditanggungnya hanya dari Jakarta. Ya, harus reimburse, harus nanya bisa reimburse nggak ini? Rumah saya Surabaya, Surabaya Jakarta, eh, rumah saya sampai Bandara Juanda, Juanda sampai Jakarta harus dirimbes, ya. Tapi kalau perusahaan gede-gede nggak masalah biasanya, ya. Oke, karena perjalanan sekitar 9 jam kalau ke Middle East, biasanya ada 3 kali penerbangan, ya bisa sampai malam hari.
atau hari sebelum jadwal interview. Nah, nanti sampai sana biasanya udah ada jemputan ke hotel. Ya, biasanya hotelnya bintang 5. Kalau saya dulu Intercontinental sama Movenpick. Ya. Pada saat dari H, siapkan mental. Ya, bagi yang muslim ya wudhu, sholat sunat 2 rakaat, santai, tidak usah tegang. Anda sudah sampai di sana berarti Anda sudah best of the best. Nah, perasaan itu harus dimunculkan. Ya. Saat wawancara, tegak duduknya, senyum, jabat erat, tatap matanya. Pas ngomong juga tatap matanya. Kalau Anda minderan, tatap antara titik tengah antara mata. Apa namanya tulang hidung bagian atas. Intonasi suaranya jelas. Ya. Jawab setiap pertanyaan dengan antusias. Saat diminta untuk menjelaskan sesuatu, jika ada whiteboard di ruang wawancara, visual pakai flow proses. Ya, ini juga untuk mengakali kalau bahasa Inggris kita kurang fasih. Ya, dengan Anda menggambar flow proses atau menggambar secara visual, mata mereka tertuju pada visualnya, bukan pada bahasa Anda. Ya, ini salah satu trik untuk kalau Anda kadang-kadang orang pintar bahasa Inggris karena nggak digunakan, IELTS-nya 7, TOEFL-nya 600 tapi nggak pernah digunakan, begitu interview hilang semua. Bisa jadi. Ya. Nah, gunakan whiteboard. Makanya bekal spidol harus spidol whiteboard. Ya, hitam, biru, merah. Sama kertas A4 yang kosong 10 lembar untuk mengantisipasi kalau tidak ada whiteboard. Ya, biasakan kalau Anda gambar flow proses itu untuk meyakinkan si recruiter bahwa Anda paham prosesnya. Ya, ini penting. Kemudian pertanyaan yang Anda ajukan, kalau pas diberi kesempatan, jika kurang paham, tanyakan. Pardon, can you repeat? Misalkan. Your question, terus tentang pengembangan karir, soft skill, seberapa besar tanggung jawab dan otoritas, apakah waktu kerja bersifat normal, jam kerja, atau roster shift. Ya. Saya waktu yang di Rasgas, diinterview oleh drilling manager dan asisten drillingnya, yang satu orang US, satu orang UK, nanyanya langsung nembak, kamu kalau tak suruh ke lapangan jam 2 pagi gimana? Udah masalah. Jadi jangan itu hanya test case. Kadang-kadang bukan keadaan sebetulnya, tapi melihat Anda mau atau tidak. Kalau Anda saya suruh berangkat jam 3 pagi, wah jam 3 pagi saya masih tidur, Pak, yang nggak diterima. Padahal nggak ada jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi itu kecuali yang engineer in charge. Ya, kalau Anda nggak in charge, jarang dipanggil. Ya. Jadi kadang-kadang itu test case. Bagaimana proses pelaporan pekerjaan saya, apakah rencana 3-5 tahun ke depan, ya. Kemudian proses dari rekrutmen setelah ini apa saja benefit yang saya dapatkan. Ini kalau dengan HRD, tadi dengan user, yang ini dengan HRD. Selain basic salary, adakah soft loan? Terkait city of origin, apakah saya bisa mendapatkan bukan Jakarta, tetapi sesuai KTP, atau sesuai paspor, atau ya city origin. City origin itu kalau Anda saat ini tempat kelahirannya Papua, ya, tulisnya Papua, tidak masalah. Kan dikasih duit. Kalau mereka tidak tanyakan, tapi yang jelas dulu Anda pernah tinggal di Papua, tidak bohong yang pentingnya. Berapa besaran service of benefit? Ya, di sana kata-kata tidak ada uang pesangon, yang ada service benefit. 1 tahun 1 kali gaji. Ya, kayak saya 12 tahun, hampir 11 tahun, 12 tahun, berarti 11 kali gaji. Basic, ya. Basic terakhir. Ada yearly bonus, ada kenaikan gaji tiap tahun, apakah status kontrak kerja saya, definite, kontrak, atau indefinite. Ya.
Kemudian apakah ada medical check up lagi untuk mendapatkan resident permit? Ini biasanya ada. Walaupun Anda sudah lolos MCU pada saat rekrutmen, sampai di sana pada saat Anda mendapatkan KTP istilahnya ya, itu harus medical check up. Ini yang mensyaratkan negara. Nah, ini kalau ada penyakit berat, langsung dipulangkan. Ya, langsung dipulangkan tanpa memberitahu kepada perusahaan yang kita meng-hire kita. Ya, saya ada 2 teman. Ya, begitu bulan ketiga dipulangkan. Ya, berapa lama masa probation? Apakah ditanggung biayanya untuk mendapatkan driving license? Ya, SIM. Oke, proses tadi bisa hitungan bulan hingga setahun. Hingga keluar offering letter, diminta medical check up, berangkat. Oke, nah ini yang terpenting, jaga sholat jamaah bagi muslim ya, bagi laki-laki. Jaga sholat tahajudnya sepertiga malam. Merengalah semua kebutuhan dan cita-cita Anda. Senangkan hati orang tua, kemudian hati istri dan anak bagi yang sudah keluarga. Sedekah dan syukuri dengan yang ada sekarang, maka akan ditambah. Invest untuk sertifikasi terutama yang internasional. Ya, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Mindset yang harus tertanam pada kita, rezeki sudah ditetapkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir masa depan. Bisa di Indonesia rezeki Anda, bahkan bisa jadi di kota kelahiran Anda. Atau di Middle East. Ya, jadi sertifikasi internasional itu penting. Sekali lagi, kalau bisa minta perusahaan yang sekarang, apalagi tidak ada harus sekian tahun dan segalanya, itu lebih baik. Tetapi kalau tidak dibiayai oleh perusahaan, Anda mulai fokus bidang Anda saat ini apa. Ya, sertifikasi internasional cari sendiri, Anda invest, Anda nabung. Ya. Oke, hobi saya fotografi. Jadi biasanya setelah pulang kerja atau pada saat-saat training bisa jalan-jalan ke Dubai. Ya, nah, hobi saya fotografi. Jadi ya enjoy your life. Ya. Oke, kita open discussion sekarang. Jazakumullah khairan, terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Luar biasa, Pak Denny. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak, di Oh ya, di kolom kolom chat ya. chat. Ini Oke, untuk dari Mas Rudianto. Pak, untuk bekerja di Middle East, misal Aramco, apakah ada batasan usia maksimal dan batasan fisik, misalkan tinggi badan? Tidak ada, Mas. Itu hebatnya. Teman saya masuk 48 tahun, jadi planner engineer di tahun 2010. Kemarin baru pensiun, 60. Ya, batasan fisik tinggi badan juga tidak ada. Ya. Yang kedua, apakah untuk pekerjaan KSE pasti di field lapangan atau ada jenis pekerjaan KSE yang lebih ke analisa atau kantor? Oke, kalau KSE itu tergantung posisinya. Kalau Anda KSE atau safety man ya pasti di lapangan. Tapi kalau safety officer atau safety ASE lead ya 50-50. Kadang di lapangan, kadang di kantor. Ya. Kalau Anda sebagai di tempat saya itu dulu ada ASE Communication, ya, jadi dia memang di kantor kalau itu dia buat flyer untuk campaign safety, dia yang buat dashboard, HSE performance karena dia setiap bulan dia dapat laporan dari semua HSE lead di tiap-tiap departemen, dia yang buat dashboardnya, ya, analisa ada, ya. Di perusahaan Middle East, apakah ada rasisme? Nggak ada, Mas. Rasisme disuruh pulang sampai nggak boleh. Ya, sana yang menjunjung tinggi, nggak ada rasisme. Kalau berita Arab Middle East yang sampai di telinga kita di Indonesia Raya, itu bohong semuanya, Mas. Ya,
Saya hampir 12 tahun di sana seperti tadi, tidak ada apa namanya pelecehan. Pelecehan verbal aja tidak ada. Tetapi kalau maksiat ya pasti ada. Prostitusi ada, tapi prostitusinya tidak sesangar di Indonesia Raya. Ada di sana yang kumpul sapi ya banyak. Yang orang Filipina kah, orang Indonesia, kayak apa namanya orang baik dan buruk ya. Tapi keumumannya orangnya baik. Oke, nomor 4. Kalau kita kerja di Middle East, apakah kita bisa pindah ke warga negaraan? Nah, kalau pindah warga negara tidak, ya, kecuali kalau Anda pemain bola kayak Ronaldo ditarik naturalisasi atau klub atau tim nasional bisa. Anaknya orang Indonesia yang di Rasgas ada. Jadi dulu sempat ribut itu, ditarik ke PSSI nggak mau, tahu-tahu dia sudah latihan di Inggris bersama tim Qatar, saya lupa namanya. Wah itu sempat viral. Ya kalau kita sih mikir yang apa namanya nasionalisme oke, tapi kan butuh duit gitu aja. Ya. Oke, yang kelima, apakah bisa menjadi permanen employee? Bisa, makanya definite dan indefinite. Kalau warga negara nggak bisa. Kalau sampai jadi warga negara mereka, wah, sugih ruyu-ruyu, Mas. Ya, wong semua gratis ya. Air gratis. Saya aja yang ekspat, air gratis, listrik gratis. Semua gratis. Apalagi yang apa namanya warga negara. Ya, ininya beda, Mas. Kelasnya beda. Ya, gaji saya senior engineer bagi mereka lulusan SMK, Mas. Nah, ya, jadi beda itu bedanya kalau orang lokal. Dari Mas Hasan, untuk FJ yang itu sebaiknya bagaimana Pak? Ya tadi Anda masuk perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, Salamberji, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, ya, atau mungkin Saipem yang di Batam, McDermott. Nah, terus nanti dipindah ke Middle East bisa. Kalau fresh graduate ke Middle East direct nggak bisa, karena mereka melindungi fresh graduate-nya, Mas. Karena mereka kan penduduknya sedikit. Kalau diserbu fresh graduate-nya habis mereka, ya. Karena kebanyakan lowongan harus pengalaman. Ya, ya gitu. Caranya bisa seperti itu. Apakah ada peluang untuk permanen residen jika sudah bekerja lama di warga negara? Enggak bisa. Tapi kalau KTP residen permit istilahnya ada. Tapi kalau permanen residen enggak bisa. Ya, kecuali kalau sampean nolong rajanya ya, kayak di film-film. Mas Yopi, Pak, saya pengalaman di electrical engineering untuk bahasa yang dipakai Inggris, Inggris Mas. Ya, di mana saya bisa mendapat lowongan untuk di Middle East ya. Tadi di slide ada ya banyak ya, Rizon, Oil and Gas Job Search, kemudian pakai yang Headhunter, Sofomation, ya, kemudian atau ke websitenya langsung mereka. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Bapak Umroh Siap. Pak, ada syarat khusus mengenai background pendidikan. Saya seorang dunia mesin, tapi pengalaman sebagai field operator, tapi biasanya ada syarat buat field operator itu dalam lingkungan gini. Field apa dulu, Mas? Kalau sampean ke offshore, onshore, ya fieldnya campur, Mas. Electrical ada, mechanical engineering ada, teknik kimia ada, macam-macam. Ya, jadi tidak khusus, tidak ada. Ya, di sana bagusnya gitu, tidak ada yang khusus. Kecuali kalau sampean masuk proses safety engineer. Proses safety engineer itu sebagian besar teman-teman teknik kimia. Ya, karena mereka dari kuliah memang diminta belajar proses media apa yang ada di dalam pipa dan refinery ataupun petrochemical ya. Tapi kalau ke umumnya artinya kalau Anda teknik mesin tapi paham proses safety ya bisa 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 jadi. Dari Mas Dani, satu saya lulus MT di salah satu perusahaan fertilizer MTASE dengan kontrak 2 tahun. Apakah sebaiknya saya fokus terhadap ASE? Enggak mungkin mengalami pengetahuan di Indonesia atau lalu Middle East mungkin cukup 3 tahun dan coba untuk mencari di Middle East. Ya. Kalau Anda ingin fokus di HSE,
saat ini Anda bukan HSE tapi pengen nyemplung ke HSE, di perusahaan yang sekarang Anda harus aktif sebagai HSE support. Aktif. Jadi misalkan HSE ada safety patrol, Anda ikut. HSE ada emergency response team, Anda ikut. Ya. Menunjukkan bahwa Anda antusias terhadap HSE. Tetapi dibarengi dengan ikut pelatihan sama dibanyakin literasi ya Mas ya. Dibanyakin literasinya, jadi Anda paham betul HSE. Ya. Nah, nanti kalau sudah pengalaman, misalkan Anda dekat dengan atasannya HSE, bisa Pak, saya gabung ke sini Pak. Passion saya di HSE, boleh enggak? Tapi ditunjukkan dulu ya. Jangan langsung ujuk-ujuk minta, enggak dikasih sampai. Artinya nanti kalau pas ada pengalaman kerja itu sudah di HSE. Oke, Mas Rizky, Pak, kompetensi dan kalian sangat perlu kita untuk bekerja di Middle East apa? Kompetensinya banyak, Mas. Sampai mau pengen apa? Itu terserah sampean. Sana mechanical engineer juga banyak dibutuhkan, khususnya untuk rotating equipment. Electrical engineering dibutuhkan, maintenance untuk mechanical, maintenance untuk electrical banyak dibutuhkan. Apa saja banyak, Isa. Nanti kalau Anda ingin tahu lebih detail apa saja, buka aja aramco.com. Ya, itu biasanya ada 200 lowongan kerja. Ya, jadi yang non teknik pun bisa, ya. Perawat, kasir, guru bisa. Karena kan di setiap sumur dia bikin kota. Dibikin kota itu ya semua fasilitas kan. Ada guest house, butuh orang perhotelan, ada sekolah, butuh guru, butuh macam-macam. Ya. Oke, maksudnya kompetensi ASE, Pak. Oke, kalau kompetensi ini tadi yang yang pertama Anda nyemplung ke ASE dulu. Untuk bisa nyemplung ke ASE di perusahaan Anda sekarang, padahal Anda bukan orang HSE, aktif sebagai HSE support. Tunjukkan entusiasme Anda tentang K3, kemudian ikut semua kegiatan-kegiatan K3, ikut memberikan ide, ikut memberikan wawasan kepada K3 yang sekarang. Ya. Nah, dari situ nanti bisa nggak minta pindah. Ya. Nah, kalau nggak bisa, misalkan ada lowongan, Anda paham job desk lowongan di K3 itu HSE yang di lowongan itu Anda mampu, ya nggak apa-apa, Anda tulis HSE, nggak apa-apa. HSE support, di sini saya bisa ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Ya. Dari Mbak Rahma, apakah perempuan kalau kerjaan wajib membawa mahram terutama di Qatar? Ya, tadi yang Mbak ya. Kalau Anda sendiri tidak bisa. Untuk profesional ya. Tapi kalau yang kasir, terus perawat, itu bisa. Ya, itu bisa. Tapi kalau untuk yang ke industri itu tidak bisa. Fresh graduate tidak bisa, perempuan sendiri nggak bisa. Kecuali tadi Anda bergabung dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, kemudian misalkan nanti setelah berapa tahun atau langsung ditugaskan ke Middle East itu bisa. Ya. Wahyu Widian, Pak, kompetensi ASE saya sangat bekerja di migas, sertifikat apa saja yang kira-kira harus diambil, berhubung tidak tergolong murah. Ya ini bos mas yang jual. Ya, ini bos. Ini bos itu 35 juta. Kalau IOS agak di bawahnya. Ya, itu yang sering diminta itu saja. Ya. Tetapi tidak semua perusahaan meminta hal tersebut. Kayak kemarin ada AS Elite buka di Katalum, itu nggak butuh nebos. Ya, nah, ada beberapa perusahaan seperti itu. Tapi kalau Anda ingin sertifikasi yang siap-siap, perusahaan-perusahaan yang sering mensyaratkan kayak nebos. Ya. Mas Habibur Rahman,
Saya di bidang plant engineering, perusahaan tambang, maintenance, alat berat. Saya berlatar belakang teknik fisika. Sekiranya apakah bisa pindah dari tambang ke oil and gas jika memiliki pengalaman di bidang perusahaan tambang atau apa bisa bergerak di tambang Pak di Middle East. Oke, bisa saja. Sekarang kalau sampai sekarang pegang maintenance, ya maintenance misalkan ada maintenance technician atau maintenance engineer atau maintenance supervisor alat berat, ya Anda belajar prosesnya. Sekarang aplikasi atau software yang dipakai di perusahaan Anda apa? Kalau sana kebanyakan yang dipakai SAP, ya. Nah, Anda pelajari maintenance flow, maintenance proses, kan sama saja, Mas. Cuman objeknya ini alat berat, kalau di sana objeknya refinery misalkan, karena maintenance dibutuhkan di semua industri. Nah, ini kesempatan besar buat sampean. Ya, kalau ada lowongan di sana maintenance operator, jangan pedulikan kalau misalkan pengalaman 5 tahun di oil and gas, terus Anda nggak ngelamar, jangan. Anda lamar saja. Teman saya banyak dari Freeport, terima di sana. Ya, kalau untuk tambang belum ada, Mas. Hanya Saudi itu sudah ada mining yang mungkin ya saya kurang tahu dibukanya masih mungkin 10-15 tahun lagi. Tapi ada mining di sana. Tapi belum dieksplor maksudnya. Ya. Dari Mas Haji, saya kerja di HSE Tambang Nikel. Jika ingin bekerja di Middle East, saya harus punya pengalaman khusus di HSE Oil and Gas. Sama ya, jawabannya sama dengan ke Mas Habibur Rahman tadi. Ya, apapun Anda, tidak usah khawatir, coba. Nah, saya dulu dari power plant, dari konstruksi. Buktinya ya bisa masuk oil and gas. Kan yang dari oil and gas semua orang tidak harus, pasti pertama tidak dari oil and gas juga. Itu intinya. Ya, yang jelas kalau ada lowongan, kira-kira aku ini paham ini. Cuma di sini kok diminta di oil and gas ya. Ya, pakai cover letter. Ya, jadi kalau Anda ingin mengirim supaya menjelaskan lagi siapa Anda. Di CV kan sudah, di CV jelas Anda pengalamannya HSE atau maintenance ditambah. Tapi Anda paham dengan lowongan kerja, job requirement-nya Anda tahu, Anda bisa. Kasih cover letter. Cover letter banyak di internet. Yang bahasa Inggris juga banyak. Tahu contoh, tinggal ganti nama, jelaskan di situ. Bahwa saya, maintenance saya, itu saya tahu tentang PM, CM, saya tahu tentang SAP, saya tahu tentang apa namanya workflow-nya dan sebagainya. Ya, dan Mas Dani statusnya lulusan MTO. Apa saat ini posisi bagian ini maksud dari saya benar harus malam kerja 5 tahun atau mungkin 3-4 tahun sudah cukup. Rata-rata 5 tahun, Mas. Tetapi kalau 3-4 tahun Anda coba, tidak masalah. Ya, kalau di situ minimum experience 5 years, Anda sudah di angka 4 tahun, coba aja, tidak apa. Ya, siapa tahu dipanggil juga. Ya, jadi jangan jangan letterlek dengan apa yang tertulis di loker. Ya, coba saja. Kecuali kalau Anda fresh graduate, itu jelas itu sudah nggak mungkin dipanggil. Tapi kalau 5 tahun, saat ini Anda sudah 4 tahun, coba saja. Ya, nama saya Sowan, background pengalamannya tidak sesuai dengan yang diminta, apakah datinya dapat diterima. Nah, ini yang tadi Mas ya. Tadi kan Anda, tadi Mas Habibur Rahman, Mas Haji tanya, kalau saat ini saya backgroundnya tambang, masuk mau ke oil and gas. Dia kali pakai cover letter. Ya, cover letter jelaskan bahwa Anda tahu apa yang dimaksud yang diinginkan. Ya, karena kan kalau kita bicara maintenance, kalau untuk mechanical kan rotating equipment, seal, alignment kan gitu-gitu aja, ya kan? Piping ya, welding kan gitu. Ya, jadi pakai covering letter lebih bagus, karena pasti kan dibaca.
Mas Dian, Pak, saya kemarin dapat panggilan dari Nesvirprov untuk Qatar Gas. Ada pengalaman gak Pak dengar Nes? Oh iya Mas, Nesvirprov memang ada. Setelah wawancara biasanya apalagi prosesnya. Bisa wawancara lagi dengan user. Ya tadi urutannya. Jadi interview itu satu, kalau Pak dari Nes interview Anda dulu, nyocokin data. Sama mungkin tahu background Anda. Dia sudah oke, karena kan dia butuh duit dari Anda. Tapi yang bayar mereka. Di Hunter kan gitu cara bayarnya. Ya. Jadi di Hunter itu kalau cocok, semakin dia kredibel, memang dia yang saring itu benar-benar yang kompeten. Begitu misalkan Mas Dwian kompeten, wah dia begitu interview pertama, oke langsung kasih ke user ini rekomendasinya oke, dengan tujuan Mas Dwian keterima. Kalau Mas Dwian keterima, baru dia dapat bayaran kan. Nah, interviewnya biasanya pakai idunter dulu. Setelah itu dikasih ke user biasanya HRD dulu. Ya, HRD sudah, nanti sama user. Ya, user sudah, ya, apakah Anda nanti dipanggil ke Doha atau sudah diputuskan nanti interviewnya pakai Zoom? Oke, kayaknya udah. Oke, ini kayaknya. Tinggal nanti MCU, offering letter, sudah ada berangkat. Ya, oke, Pak Yobi, ada tanya tambah mechanical electrical dari perusahaan sektor food and beverage, apakah ada peluang oil dan gas? Wadah, Mas. Ya, sampai kan maintenance electrical. Oil and gas butuh juga maintenance electrical. Makanya dibanyakin literasinya. Ya, pada saat nanti Anda menjelaskan di covering letter, banyakin literasinya. Ya, Anda ketik aja the electrical problem in oil and gas. Udah, itu kalau nanti dibaca sama dengan apa namanya persoalan dengan yang ada di tempat food and beverage. Hanya mungkin ada persamaan dari 10, ada persamaan 3 atau 4. Yang lainnya pelajari. Makanya di covering letter itu Anda jelaskan. Ya. Tidak bagus ketut. Pak, nama saya Arta, oke. Apakah ada tip untuk FG di perusahaan nasional Islam Berji? Oh, tipsnya kalau fresh graduate, sering buka lowongannya, Mas. Ya, sering buka lowongannya, kemudian CV-nya ya, benar-benar CV-nya. Kemudian pengalaman kalau fresh graduate kan belum ada pengalaman. Ya. Yang kata-kata experience diganti organization. Ya, Anda aktif di himpunan mahasiswa, terus kemudian ada internship, Anda di KB di mana, menangani apa, ya. Itu terus. Karena kayak Slamberji, Hari Burton itu buka, kalau nggak salah per 3 bulan itu buka. Ya, jadi kalau untuk fresh graduate, ya coba lagi, coba lagi. Makanya kalau pas nanti di interview, karena kadang-kadang mereka ini teleponnya dadak. Ya, jadi maksud saya, untuk teman-teman yang fresh graduate, polanya hidup harus dirubah. Jangan mentang-mentang sekarang nunggu panggilan, Anda kirim CV-nya malam-malam, nanti siangnya tidur. Begitu tidur, ditelepon sama HR-nya kelihatan bangun tidur. Biasakan sudah seperti orang kayak kuliah aja. Jam 7 sudah di ini sambil nenek. Kalau siang baru tidur kan gitu. Ya. Circle-nya juga harus dirubah. Ya. Jangan ketemu fresh graduate lagi sampai. Nanti ketemunya game online lagi. Nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah, kalau belum ada pertanyaan silakan kalau ada. Nanti silakan ke LinkedIn saya di Joni Harto Putro kalau berkenan. Saya ingin berdiskusi lebih lanjut silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau open mic. Eh, luar biasa. Jawabannya strike to the point semua, Pak. Eh, Pak Joni, mau tanya nih, Pak.
Ya, Kan Mas. tadi kan bahas Middle East nih, Pak. Pak Joni pernah ada teman atau mungkin pengalaman melamar pekerjaan yang ada di Afrika gitu, Pak, kayak Libya dan lain-lain. Afrika saya pernah di Libya, Mas. Pernah kerja di Libya. Ya, waktu itu interview, terus kemudian interviewnya di sana di Tripoli. Waktu itu masih aman ya, akhirnya Muammar Gaddafi masih ada. Enak, orang-orangnya enak. Dan di sana ekspatnya ya rata-rata orang US, orang UK. Cuman waktu itu memang kalau dari sisi benefit sih, kalau di apa dibandingkan dengan Middle East ya setingkat lebih rendah. Ya, tapi ya kalau untuk ukuran Indonesia sudah besar. US dollar sana, Mas. Apa, Mas? Mas Ilham ada panggilan ke sana ke Afrika? Nggak jadi Irak kemarin, Pak, terakhir. Cuman Oh, nggak di saya Irak. ambil karena di Oke. onshore. Kalau onshore yang di daerah mana ya? Lupa saya. Itu ya aman-aman saja, karena kan memang jauh dari daerah konflik. Loh. Kayak misalkan daerah konfliknya Jakarta, sumur kita ada di Papua, itu aman saja sih. Cuma ya Karena itu di memang perjalanannya jauh. Saya ke Libya itu berapa jam waktu itu ya, transitnya yang lama di Dubai. Kalau Afrika itu tadi, Afrika kan banyak juga oil and gas ya, yang apa namanya, kayak ponakan saya itu di Aljazair, kan Pertamina Internasional ada di sana. Dia yang operate sumur-sumurnya di Algeria ya, Aljazair itu. Ya enjoy aja sih. Ya cuman kalau masih muda sebelum usia 40 sih nggak masalah ya kalau offshore atau onshore atau schedule ya. Kalau sudah di atas 40, rekomendasi saya Anda harus cari yang manajemen. Bisa dipanggil om nanti sama Anda. Ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau open mic kah? Mungkin mau tanya-tanya. Sepertinya udah cukup mungkin Pak Joni, diskusinya. Sudah terjawab semua pertanyaannya dan dari awal sampai akhir sih jelas ya. Mulai dari background, kemudian apa namanya, em, langkah-langkah untuk menuju ke sana dan apa saja yang bisa didapatkan di Middle East untuk khususnya untuk HSE ya. Cukup lengkap ya. Saya juga bingung mau nanya apa jadi. Oke, dari Om Joni ada closing statement nggak sebelum kita close? Ya, kalau dari saya sih mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Yang jelas eh, tetap berusaha ya dan beribadah tentunya. Yang jelas luruskan niat. Nanti Anda sampai di Insya Allah begitu diterima di Middle East. Saya dulu juga sama, 5 tahun habis itu pulang. Ternyata karena nyaman di sana ya bablas akhirnya ya. Saya pulang karena COVID ya, karena di layoff ya, di layoff. Tapi Masya Allah, saya di layoff 7 Juni 2020, tapi nggak boleh langsung pulang. Disuruh stay 3 bulan, atribut kantor udah dicabut, disuruh stay di rumah perusahaan 3 bulan, tapi dibayar penuh. Ya. Tujuannya 3 bulan, siapa tahu ada perusahaan Qatar yang lain yang mau menerima saya. Ya, karena waktu itu memang setelah COVID itu luar biasa, GUB minta 30% dari total jumlah karyawan di layoff. Nah, alhamdulillah saya termasuk ya karena kebetulan juga alhamdulillah waktu itu anak saya sudah di Bandung satu, yang satu masuk SMA. Nah, saya sering bicara sama teman-teman kalau anaknya sudah di Indonesia, itu bapaknya nggak lama lagi di Qatar. Alhamdulillah jadi doa. Ya, jadi saya is okay ya alhamdulillah. Tapi yang jelas
Saya pernah merasakan seperti Messi, seperti Ronaldo ya kan tidur dibayar, cuci kaki dibayar. Itu ternyata nyata adanya ya. Karena 3 bulan itu benar-benar dibayar full, tetapi tetap di rumah nggak ngapain. Jadi ya sekali lagi rezeki Anda itu kita tidak tahu ya. Rezeki itu sekali lagi goib, kita hanya disuruh berusaha dan berdoa. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Abroyan. Bagaimana change untuk pindah perusahaan bila sudah gabung dengan employer awal sebagai sponsor? Zaman saya sampai tahun 2016 tidak boleh. Dari perusahaan Qatar yang satu ke Qatar yang lain itu tidak boleh. Pasti perusahaan yang mau menerima kita, karena waktu itu saya sudah aktif di LinkedIn itu sejak 2010 kalau nggak salah. Ya, waktu itu ada perusahaan energi, solar cell energi yang terbesar di Qatar, cari quality. Ya, saya masukkan, jam 9 saya masukkan, jam 10 langsung ditelepon. Ya, ternyata orang bule, dia minta saya suruh bergabung. Karena dia lihat CV saya di LinkedIn, sudah percaya. Dia berani bayar lebih, cuman syaratnya dia minta NOC. Ya, NOC itu sertifikat non objektif, jadi surat tidak keberatan dari Katalumnya nggak mungkin lah ngasih, ya kan? Ya. Nah, setelah tahun 2018 ke atas, keluarlah undang-undang membolehkan. Jadi kalau sampean saat ini ke sana terima di Qatar Gas, terus nanti tahu-tahu ada Q-Camp buka, Anda pindah boleh. Tidak perlu lagi NOC. Ya. Itu mungkin Mas Sabroyan, Mas Hasan, Pak, apakah perlu melampirkan TOEFL atau IELTS dan minimum skor untuk tidak perlu, Mas? Sampai dari, jadi gini ya, orang kerja itu kadang-kadang butuh bonek, Mas. Bondo nekatnya area Surabaya itu perlu. Ya. Saya punya teknisi, sahabat besti saya sekarang. Beliau ini jebolan dari Blue Scope di Serang kalau nggak salah ya. Nah, nggak bisa bahasa Inggris, Mas. Bisanya yes sama no. Sama istrinya waktu interview itu dibekali buku yang 15.000 tanya jawab traveling itu loh. Yang dulu kalau zaman saya SMA itu dijual di pinggir jalan. Dia itu saja. Akhirnya dia diinterview di Ritz Carlton. Dia praktekkan dengan gambar. Dia ngomong, saya tidak bagus dalam bahasa Inggris, tetapi saya bisa kerja. Sekarang pertanyaanmu apa? Dia nanya, dia jelaskan. Dia nanya, dia jelaskan. Diterima, sampai sekarang masih di sana. Ya, tetapi kalau Anda punya skor IELTS dan TOEFL, lebih baik lagi iya. Ya, tetapi nggak diminta, Mas. Tapi kalau Anda mau cantumkan, monggo, silakan. Ya, tidak masalah. Tapi tidak diminta. Itu ya, mungkin Mas Hasan. Ada lagi? Silakan. Ternyata masih pada mikir pertanyaannya apa kayaknya, Mas. Iya. Oke, kita tutup dulu Pak ya. Mungkin Ya, silakan. kita tutup dulu untuk sharing session di malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dan Pak Joni atas kesediaannya untuk bisa join di malam hari ini. Sudah jam baru jam 9 ya, kayak terasa sih. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi, semoga nanti di episode 7 dan seterusnya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan rekan-rekan praktisi agar wawasan kita, terutama untuk yang graduate, ya bisa semakin terbuka ya. Jadi kesempatan untuk bisa lolos di interview ataupun bisa lebih rileks ya ketika menghadapi proses pencarian kerja itu bisa lebih jos gitu, Pak ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di LinkedIn ya. Lanjut. Oke, Mas Ilham.